Salam, beda Tuhan. Yang beda Tuhan kok, beda Alkitab. Kamu yang masalah, Islam yang bermasalah kepada Kristen. Kita beda Tuhan, beda Alkitab, beda kitab, beda pemahaman, beda doktrin. Tapi kenapa ustadz-ustadzmu, kenapa para mualaf doyan sekali mencari nama Nabi Muhammad di Alkitab? Ini kan urusannya beda lagi. Tanpa Al-Quran, Kristen itu berdiri kokoh, Alkitab berdiri kokoh. Tapi Al-Quran harus nyentil-nyentil ke Alkitab. Paham gak sampai situ? Kamu jangan bilang salam beda Tuhan. Memang beda, dari dulu pun beda. Kalian aja mencari-cari nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab. Yang nyata-nyata tidak ada, ngarang-ngarang doang. Hanya bersilat lidah, kamu tipulah semua umat muslim. Shalom saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, berjumpa kembali dengan saya di channel ini. Terima kasih telah mendukung perkembangan channel ini dengan cara subscribe, memberikan like sehingga video di channel ini direkomendasikan oleh YouTube untuk menjangkau banyak orang. Dan memberikan komentar yang cerdas, sopan, yang berkaitan dengan video yang saya upload. Terima kasih. Dan saya minta kepada teman-teman untuk mendukung saya terus dan bersemangat dengan cara men-share video dari channel ini ke berbagai media teman-teman, sehingga ada banyak orang yang mengetahui, mendapatkan informasi tentang kebenaran, dan Tuhan dipermuliakan melalui pelayanan, melalui media ini teman-teman. Terima kasih banyak. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kali ini kita akan melihat kembali bagaimana Zuma terkaing-kaing, terdepak, dan dia mengundurkan diri, dan seolah-olah dia paling paham segalanya. Kebiasaan bahwa dia mengklaim, kamu tidak bisa jawab, Anda tidak bisa jawab. Salam satu Tuhan, salam beda Tuhan. Ya, suka-suka mulai memberikan sebuah argumentasi, sebuah statement, tapi tentu itu diukur dari bobot pengetahuan. Saudaraku, Ustadz Zuma merupakan jagoan daripada Muslim yang sangat dibangga-banggakan. Kalau kita lihat di channelnya, thumbnailnya aja bombastis banget, luar biasa. Ada yang menangis lah, pendeta yang menangis lah, kalah debat lah, bahkan sampai yang maki pun ada. Ya, dan teman-temannya, krusuk-krusuknya itu semua seperti itu ya. Memberikan sebuah tawaran kepada umat muslim yang bombastis, ternyata isinya nol ya, nggak ada beda-bedanya dengan teman-temannya yang lain. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, dia masuk di dalam room ini sehingga dia mendiskusikan dan memberikan pertanyaan, beberapa pertanyaan terkait iman kekristenan yang dia sebenarnya tidak pahami. Perhatikan, dia sebenarnya tidak pahami. Harusnya ketika dia bertanya, maka penjelasan dari apologetik Kristen itu diterima dia bahwa itu yang benar. Kan dia yang bertanya nih, otomatis jawaban dari apologetik Kristen itu merupakan jawaban itu gitu loh teman-teman. Tapi ketika dijawab, dia bilang apa? Tak ada yang bisa jawab pertanyaan saya. Ini kan keliru cara berpikir begini. Nah, gimana ceritanya teman-teman? Mari kita lihat, jangan skip. Dengarkan baik-baik sampai Ustadz Zuma keluar dari mulutnya kata-kata yang tidak etis terhadap apologetik Kristen yang sering mereka gunakan untuk membungkam apologetik Kristen ini. Gimana ceritanya? Gimana perdiskusiannya? Ini dia teman-teman. Simak baik-baik, jangan skip. Semoga kita diberi penilaian dan wawasan yang luas untuk mengerti. Ini dia. Kesempatan dan tontonan yang dipersembahkan malam ini. Saya ingin tahu dari teman-teman Kristen semua yang ada di sini. Yesus memiliki 12 murid. Ke-12 murid Yesus itu memiliki keturunan secara turun-temurun, mereka masih disebut sebagai keturunan Yakub. Saya ingin tahu dari Anda semua, keturunan daripada ke-12 murid Yesus ini, itu berkumpul di mana sekarang? Bermukim di mana mereka, mayoritasnya mereka ini, dan apa agama mereka? Silakan. Silakan dijawab. Jawabannya lu cari sendiri ke Badan Sensus Israel sana, turunannya mereka. Ya. Itu jawabannya. Oke, baik. Jadi kalian nggak ada nyambung ya. Kalau ditanya yang kayak begini hal-hal prinsip, jawabannya simpel dan ya kayak gini lah jadinya. Ya lu telusuri Jadi aja, keturunan 1400 tahun yang lalu Petrus itu anaknya siapa, ya, cucunya siapa, cicitnya siapa, sekarang di mana? Seharusnya Anda itu tahu, Anda ini beragama Kristen dari mana. Apa hubungannya anak cucu Petrus sama gue? Ya, Enggak. Sekarang gue tanya, makanya. apa hubungannya? Sekarang gini,
Apa hubungannya Saya anak hanya cucu ingin tahu Petrus, apakah ada anak cici keturunan dari Thomas, ke-12 murid Yesus itu yang datang sama menjajah di gue? negara ini? Ada nggak? Nggak ada kan? Oke, Dat- pindah ke datang pertanyaan yang menjajah. lain. Ya, Maksud lo? maksud lo Maksud lo tahu apa? aja sendiri. Nggak, Pertanyaan kamu perjelas selanjutnya, lagi. pertanyaan selanjutnya. Pertanyaannya tadi Nggak, apa? Boleh Kak, boleh diulang? kamu- Boleh diulang nggak? Aku baru pindah tempat. Pertanyaan selanjutnya. Nggak usah, Yang tadi tadi Sebentar, udah dijawab Kak sama Kaifas. Supianto. Dia tanya, Pertanyaan selanjutnya. Nggak usah sekarang nangis, anak Supianto. cucu ke-12 nyari rasul? pembenaran Enggak. diri sih? Anak cucu tadi nanya sudah ke-12 disuruh. rasul Yesus. Sudah dijawab sama Sopiatul, saya disuruh cari. Oke, nanti saya cari tahu. Pertanyaan saya Jadi selanjutnya. dia Iya, tanya pertanyaannya anak apa? cicit, Karena saya anak belum cicitnya dengar, saya Petrus, narasumber anak juga. cicitnya Saya Thomas, sudah puas kayak gitu, dengan Kaifas. jawaban Sopiatul. Oke, bos? Udah puas saya. Dia minta saya mencari kemana keturunan ke-12 murid Yesus. Karena dia tidak mampu untuk menjawab. Dan saya Kan puas Anda itu. bertanya ini, Sudah, stop. ini Saya bukan yang untuk bertanya. kepuasan Anda sendiri. Stop. Saya Tapi yang Anda bertanya. harus Jangan atur saya. menghargai Suka kita semua kalau netizen. jawab. Suka-suka Cuma, saya dong. Suka-suka Saya yang kita kalau bertanya. jawab. Iya, dan Ya, saya kamu menilai kasih itu. kesempatan Oke. dulu. Kamu kasih Pertanyaan kesempatan dulu, saya dan menjawab. selanjutnya. Di dalam kitab Kamu kasih Anda, Zulkifli M. Abbas, Loh, kamu ini kasih waktu saya kesempatan bertanya dulu, loh. Kaifas menjawab. Ini Silakan, waktu kita Pak. menjawab. Ya, Ini Silakan waktu Pak Kristen Kaifas menjawab. untuk ini menjawab. waktu saya bertanya. Saya tidak butuh Boleh, jawaban Anda lagi. Saya sudah Silakan, puas. Pak Kaifas. Host, boleh Silakan, di- silakan. Saya sudah puas dengan jawaban Sophia. Sorry. Ya Pak Suma, karena kita kan kepengen lihat ya Islam itu seperti apa gitu loh. Jangan ditunjukkan yang seperti ini. Saya sudah puas dengan jawaban Sopiatul. Stop. Pak Kaifas ingin menambahkan jawaban ya karena Enggak yang butuh, nonton saya nggak butuh lagi yang nonton jawaban. kan Oke. bukan hanya Pak Suma Ya, ya kan. Ada pertanyaan saya selanjutnya. Tolong jangan tunjukkan di-mute. Islam ini agama yang tidak salah gitu loh Pak. Justru Silakan, saya Pak sudah Kaifas. menunjukkan bagaimana saya bijaksana Ya, dengan pertanyaan saya. Kalau nunjukkan, ya Ayo. dengerin orang Maksud- ngomong. Sorry, Bisa dengerin orang ngomong nggak? Bang Zuma, saya harus motong karena gini, kita harus hargai. Jangan Tapi di-mute saya kayak dong. misalnya Saya jangan di-mute ya. Kayak Cukup misalnya saudara-saudara saya yang lain jadi korban kalian. Ngerasa belum terjawab. Saya bikin dia co-host, mengulangi. tenang Pak. Tuh, saya bikin co-host ya. Saya sudah Tadi kan puas si Mas dengan Nandar jawaban belum Sopiatul. puas. Saya nggak butuh lagi jawaban yang lain. Kok maksa sih? Ini Silakan sisi Pak saya Kaifas. bertanya. Oke, Pertanyaannya pertanyaan apa, saya gitu. selanjutnya. Di Pak dalam Suma. Yohanes 8 pasal 44, di situ Yesus mengatakan, iblislah yang menjadi bapakmu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapakmu. Yang menjadi pertanyaan saya kepada teman-teman Kristen di sini, atas keinginan siapa kalian menyembah anak Maria? Jawab. Silakan Pak Kaifas jawab. Ya, Kami menyembah atas Yesus. keinginan pertanyaannya siapa dulu nih? Duran dulu. Dulu deh bentar ya. Pak kayak Oke. Kami menyembah Yesus itu atas keinginan daripada Allah Bapa dengan bimbingan Roh Kudus. Tolong datanya di mana Bapak memerintahkan kalian menyembah anak Maria? Yohanes 13 ayat 6 dikatakan apa? Yohanes 3 ayat 16 dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal agar orang yang percaya padanya tidak binasa. Percaya kepadanya atau disuruh menyembah? Ketika kami percaya, otomatis kami menyembah. Berarti yang memerintahkan Anda menyembahnya siapa? Yohanes Jadi 3 bilang Allah Bapa mengatakan. Di mana? Iya. Di mana Allah Bapa merintahkan Yohanes kalian 3 menyembah anak ayat Maria? Di mana? Saya minta data. Yohanes 3 Di dalam ayat 16. Yesaya 66 pasal 23, di situ Pak, tolong- Allah Bapa tolong jelas meminta dijawab, dirinya Pak. untuk Masih dijawab. disembah. Pak Zulkifli tunjukkan Ya. Islam ini agama tidak salah ya. Jadi kalau Kok dijawab selalu dengerin. di framing si Islam tidak salah? Anda kenapa ketakutan? Saya Tapi membawa data tunjukkan. loh. Yesaya Dengerin orang 66 ngomong. pasal 23, Bapak minta disembah. Mana Yesus dengerin. minta? Makanya dengerin Mana ya Bapak minta jawabannya. Yesus disembah? Mana? Oke, kita Ini akan kan? jawab Coba, kebingungan coba. Bapak, kebingungan Pak Suma. Silakan. Nggak apa-apa, Pak. nggak apa-apa. Ya. Kita ladenin, kita ladenin. Kamu harus tahu ketika di Yohanes Yesus mengatakan ya kepada orang Farisi, menurut kamu siapakah anak manusia itu? Sang anak manusia yang dimaksud Yesus ini adalah nubuatan di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Kemudian orang Yahudi mengatakan dia adalah anak Daud atau keturunan Daud. Dan Yesus mengatakan kalau dia adalah anaknya si Daud, kenapa Daud dalam bimbingan Roh Kudus mengatakan Mesias adalah tuannya? Dia mengutip Mazmur 110 ayat 1. Lalu siapakah Mesias yang disebut tuannya Daud ini, yang sekaligus anak atau keturunan Daud? Ya, kamu harus tahu Mazmur 2.
Mazmur 2 itu nubuatan mengenai kedatangan Mesias, di mana Mesias itu dilahirkan atau diperanakan. Dan di mana sang Mesias ini dia ketika menjadi manusia, dia sah kekuasaannya atas surga dan bumi. Ya, Mazmur 2 kamu baca bahwa kamu harus menyembah atau sujud mencium kepada sang anak. Siapakah sang anak ini? Kamu lihat di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Di mana kepada sang Di mana anak dalilnya manusia yang nyembah datang sang dalam anak? Di mana? awan-awan ini. Di mana perintahnya nyembah Kamu sang baca anak? Di mana? Daniel 7 ayat 9 sampai 14 ya. Kamu baca. Kamu pernah baca The Two Powers in Heaven enggak? Ya, pernah baca Allah yang zohir dan batin enggak? Pernah baca Allah yang zohir dan batin kemana-mana. Tunjukkan aja jawabannya. Allahmu kan Di mana zohir dan perintahnya? batin. Di mana Allahmu kan zohir perintahnya? dan batin. Di mana perintahnya nyembah anak? Aku Tunjukkan sudah dalilnya. bilang Mana? Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Coba Di mana siapa yang di bisa situ? screen? Latreo kata di situ, itu artinya menyembah yang hanya ditujukan kepada Tuhan. Dan penyembahan kepada sang anak manusia ini sama dengan penyembahan kepada Allah Bapa. Maka Yesus mengatakan, kalau kamu Di tidak mana menghormati sang anak, kamu tidak dengarkan. menghormati. Yesus ketika dia datang mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Matius 4 nomor 10. Di dalam Wahyu Yesus 19 mengatakan pasal 10. menyembah kepada Allah Matius yang 4 esa. pasal 10 itu sangat jelas ya. Di mana-mana Yesus mengajarkan menyembah hanya kepada Bapa. Keinginan Justru. menyembah kepada Yesus anak Maria itu di mana dalilnya? Justru kematian Yesus di kayu salib, orang Yahudi ingin menyalibkan Yesus karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Sedangkan di dalam Quran itu nggak jelas kenapa Yesus disalib. Kok lari ke Al-Quran, Tapi Sophie? di dalam Baca Al-Fatihah aja kalau nggak Gua bisa. lari ke Baca apa? Al-Quran. Matius Oh, 10 ya. pasal 34 sampai 36. Oh, Yesus mengajarkan menyembah hanya Suma. kepada Allah. Suma. Mana Yesus mengajarkan Daniel menyembah 7, kepada dirinya? Mana? Daniel 7 Tunjuk. ayat 9 sampai 14 aja kamu nggak tahu. Daniel. Yesus bukan ajaran Yesus Daniel yang saya Keluaran minta. Yesus ajaran mengatakan, Yesus "Dialah mengajarkan sang anak menyembah manusia kepada yang dirinya ada di mana? Daniel 7 Ayo. ayat 9 sampai 14 ya. Ada. Benar. Yesus mengatakan dialah tuannya Daud ya atau Adonai-nya Daud. Ya, siapakah Salome. keturunan anak Daud ini yang sekaligus tuannya Daud? Yesus mengatakan dialah Allah. Tunjukkan Dialah Allah. keinginan siapa baca. kalian menyembah anak Maria, itu yang saya tanya. Keluaran Bukan keinginan 23 siapa-siapa. ayat Ya, 20. itu sudah dinubuatkan bahwa Yesus akan disembah oleh seluruh bangsa. Semua lutut akan bertelut dan semua lidah akan mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Dan itu sudah ada di Daniel 7 ayat 9 sampai 14. Makanya kamu baca The Two Powers, kamu baca dulu bagaimana teologi Yahudi mengenai Allah yang zohir dan Allah yang batin. Nah, itu Allah yang makanya tidak aku kelihatan tanya dan Allah tadi, yang sekaligus kelihatan. Sobiatul. Kemana keturunan ke-12 murid Yesus? Kemana mereka kalau nubuatan itu benar? Mana mereka yang menyembah Yesus dan mereka bermukim di mana sekarang? Oh, Jawab. pertanyaan pertama Sama tadi sih. itu. Oke. Iya, Oke, pertanyaan aku jawab ya. gitu. Itu masih nyambung itu. Kemana Sekarang kan kalian keturunan- Kristen ini Ya, yang sebentar, menyembah itu dijawab Yesus, dulu. bukan keturunan dari ke-12 murid Yesus. Nah, mana keturunan ke-12 murid Yesus? Kok mereka nggak nyembah Yesus? Maksudnya gimana? Dapat dari data dari mana, bro? Bilang mereka nggak nyembah Yesus keturunan. Nah, dari sekarang tunjukkan mereka bermukim di mana itu keturunan 12 murid Yesus itu. mana? Gini. Di dalam ajaran Kristen, gini ya. Ini berapa menit? Aku jelasin dulu boleh ya? 2 menit ya. 2 menit ya. Di dalam ajaran Kristen, kenapa Yesus memilih 12 murid? Karena itu untuk menggantikan 12 suku Israel, bro. Nah, 12 murid ini diberi amanat agung, Matius 28 ayat 19. Mereka menyebar ke seluruh dunia. Thomas ke India, terus Matius ke Ethiopia, Markus ke Mesir, Andreas ke Turki, terus ada yang ke Petrus awalnya dari Syria, terus dia ke Roma karena mengejar Simon Magus dan Yakobus di Yerusalem. Mereka semuanya nyebar, bro. Bahkan saya kasih satu data, saat ini gereja Ortodoks Yerusalem itu masih keturunan dari Yakobus. Yakobus saudara Yesus, bukan saudara kandung ya. Itu masih keturunannya. Dan dari 12 murid itu tidak ada satupun yang murtad, termasuk dari 70 murid yang di luar 12. Itu tidak ada satupun yang murtad. Ini berbeda dengan kasus baginda Rasul, di mana saat dia meninggal, separuh lebih sahabatnya itu murtad. Bahkan pada saat dia hidup, kakak iparnya sendiri, Ubaidillah bin Jahas, itu murtad dan masuk
menjadi anggota gereja di Ethiopia, gereja Tawahedo. Nah, jadi kalau kamu tanya mengenai itu kita berbeda, bro. Dari kami, keturunan rasul-rasul kami, tidak ada yang disebut Habib. Dan dari kami, dari keturunan rasul itu kan ada yang menikah, ada yang dia mungkin belum menikah, sudah mati duluan. Keturunannya itu tidak pernah ada dicatat satupun yang murtad, bro. Satupun tidak pernah ada yang murtad. Karena semua itu dari suksesi 12 rasul itu semua dicatat. Itu kan sama seperti ketika Paulus ditumpang tangankan oleh Yohanes dan Petrus. Itu ada di Galatia. Ya. Jadi semua itu dicatat. Gereja itu budayanya adalah mencatat. Hingga detik ini imam-imam yang ada di gereja itu semua dicatat. Dan tidak ada, saya berani jamin tidak ada satupun yang murtad nyebrang. Apalagi karena ideologi. Gitu. Oke. Nah, itu jawabannya. Dan Islam pun mengiyakan bahwa 12 rasul itu adalah 12 rasul itu disebut sebagai Hawariyun. Nah, ini contohnya ini mengena kepada Islam karena Hawariyun itu ternyata adalah bahasa Ethiopia. Artinya juga adalah rasul. Bisa cek sendiri kalian pakai Google Translate. Nah, ini kalian nggak bisa bantah. Nah, sekarang saya tantang kamu. Kalau ada data keturunan dari 12 rasul itu yang menjadi muslim atau apa, nah itu kamu bisa tunjukkan, baru kamu patahkan argumen saya. Oke, baik. Terus yang kedua, ini aku jawab yang pertanyaan kedua, di mana Yesus menyuruh menyembah dia, Yesus anak Maria. Jadi gini, bro, ini perbedaan wahyu antara Kristen dengan Muslim. Kalau Muslim, wahyu itu adalah buku yang turun, firman yang turun. Enggak, Yesus saja, enggak usah ke Muslim. Sebentar, Yesus, ini jelasin dulu. Ada enggak ajarannya untuk menyembah dia? Ada enggak? Enggak usah ke Muslim, terlalu jauh. Aku jelaskan. Jangan jadikan Muslim jadi tameng. Ya, apa-apa, ajaran Yesus untuk menyembah dirinya itu di mana tertulis? Halo, makanya. Dengar, Ya. dengar. ada suaraku? Dengar, Pak. Oh iya betul. Jadi apa yang dibilang sama Juma ini, dulu juga aku berpikir seperti itu. Akhirnya Oke, saya pindah ke pertanyaan ketiga ya, pertanyaan terakhir dari saya. Kedua tadi belum dijawab, langsung Sudah ada Airben, sudah. Yang ketiga pertanyaan saya. Jangan dong sama Pak Erben, jangan ketakutan Pak Erben dong. Gini loh, bro. Yang ketiga pertanyaan saya, dari mana Yesus tahu kalau dirinya lebih dulu ada sebelum Abraham? Jawab. dia sendiri yang ngomong. Dari mana dia tahu? Di surga cuma. Jadi jangan kau pikir Yesus Kalau itu begitu jawabanmu, kenapa dia tidak tahu hari kiamat? karena Bapak tidak memberitahu kepadanya. Ya, tadi katanya kau bilang berkuasa di dunia, berkuasa di akhirat. Mana buktinya? Hari kiamat dia nggak tahu. Kekuasaan Yesus itu tumbuh. Udah. Saya pamit ya. Kalian nggak ada jawaban yang benar. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Dari mana Yesus tahu hari kiamat? Dia lebih dulu daripada Abraham. Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Apa Yesus tidak tahu hari kiamat? Masa seorang Zuma begitu sih? Iya. Nah, saya berharap Cuma mendapatkan tunjukkan jawaban bahwa dari Anda. Islam itu bukan agama yang tidak salah. Tunjukkan dengan sikapmu. Aku tadi berharap dari dua yang begitu. Gak Zuma agak usah, lebih teman santai. saya udah jadi korban tadi. Coba aja lihat si Erwin saya tanya. Dari mana Yesus tahu bahwa dia lebih dulu daripada Abraham? Apa katanya dia? Karena dia adalah Tuhan itu sendiri. Kenapa dia nggak tahu hari kiamat? Karena Bapak tidak mengajarkan kepada dia. Sudah. Oke. Ya, salam beda Tuhan. Wis. Kok langsung takut kau, Jum? Kan langsung ini kayak gini nih, ini namanya apa ya? Ini mekanisme pertahanan diri namanya. Oke, lanjut. Pak Abednego, unmute nih, udah. Lanjut. Oke teman-teman yang dikasih oleh Tuhan, kita sudah menyimak jelas apa yang didiskusikan dan beberapa pertanyaan daripada Ustadz Juma mengenai kekristenan. Kita ibaratkanlah dia tidak mengerti karena dia berada di posisi bertanya dan seorang muslim, otomatis dia tidak mengerti apapun tentang kekristenan. Ya, selama ini kita bisa mengikuti debatnya, diskusinya, hanya klaim semata, hanya klaim dia paling mengerti, hanya klaim bahwa dia pemenang dari sebuah debat. Kalau kita ikuti, tidak ada perdebatan yang dimenangkan oleh Ustadz Zuma. Hanya modal ngeyel
dan tidak mau tahu bagaimana pendapat orang gitu. Nah, kalau kita simak tadi beberapa pertanyaan beliau, sebenarnya pertanyaan itu tidak terlalu membuat iman Kristen goyah atau apapun tidak. Kalau kita belajar tentang sejarah kekristenan mulai daripada Yesus dan murid-muridnya, itu semua memang benar tersebar di seluruh dunia. Tetapi mereka juga mati karena iman kepada Yesus Kristus kecuali Rasul Yohanes. Rasul Yohanes diberi kesempatan untuk menuliskan kitab Wahyu ketika dia dibuang ke Pulau Patmos. Dia memang sempat dimasukkan di suatu penderitaan, tetapi karena mukjizat dia tidak mati dalam penderitaan itu. Akhirnya dia diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menuliskan atau diberi penglihatan, itulah kitab Wahyu teman-teman. Dan ada hal yang ditulisnya lagi. Nah, semua mereka itu melanjutkan pelayanan sesuai dengan perintah dalam Matius 28 itu teman-teman. Menjadikan semua bangsa murid. Menjadikan semua bangsa murid Tuhan Yesus. Dan mereka siap mati bagi Injil. Ini menjadi sebuah kebenaran mutlak. Ada orang-orang yang menyaksikan kehidupan Yesus dan akhirnya mereka siap mati untuk berita tersebut. Coba tanya si Juma, dia mau mati enggak untuk orang lain yang berdosa? Ada enggak di doktrin atau di pengajaran Muslim bahwa ada orang mati untuk orang lain? Enggak ada, hanya Yesus. Dan siapa yang mau mati demi Injil? Enggak ada, hanya para murid dan orang-orang Kristen yang mau mati untuk Injil, yang rela memberikan diri untuk Injil. Karena apa? Berita Injil itu berita keselamatan, mahal harganya. Tidak berita yang dikarang sana sini sesuai dengan zaman. Dan kalau diuji langsung ngamuk ya. Kita tidak memakai dari Injil-Injil palsu, Injil-Injil apokrif. Kita tidak memakai itu karena tidak masuk standar, tidak ada, bukannya tidak masuk standar, itu bidat semua. Dan kalau misalnya teman-teman Muslim mengakui itu, ya silakan saja, tapi itu tidak diakui dalam kekristenan. Nah, teman-teman dikasih oleh Tuhan, kita bisa melihat bahwa pengetahuan dan pertanyaan daripada Ustadz Juma dijawab dengan baik oleh para apologetik ini, teman-teman. Perhatikan dengan baik, dijawab dengan baik, dijawab dengan data dari Alkitab. Tetapi orangnya memang bukan untuk belajar, hanya untuk cari sensasi di room Kristen ini. Kenapa saya bilang begitu? Coba, dia mau belajar nggak itu? Tidak mau belajar. Dia hanya mau menghancurkan. Oh, kalian tidak bisa jawab. Stop, segala macam. Ini bukan orang yang perlu diajak diskusi. Karena dia tidak perlu belajar. Ya, dia tidak perlu belajar. Kalau dia mau belajar, dia pasti mau mendengarkan penjelasan daripada apologetik ini. Dan dia menerima itu sebagai sebuah kebenaran. Karena yang mengerti itu pasti apologetik Kristen, bukan dia. Itu teman-teman kuncinya. Nah, pada seterusnya kita lihat bahwa dia sangat ngerocos teman-teman. Sampai keluar kata-kata yang tidak etis dari seorang yang beragamis dan bergelar ustadz. Saya tahu artinya itu karena mereka sering mengucapkan itu di berbagai channel mereka. Sampai fitnahan terhadap Sofiatul ini pun sering mereka lakukan. Tetapi itulah ya, orang Kristen tidak membalasnya dengan seperti mereka mengucapkan kata-kata kotor. Orang-orang ini kan bebas saja membuat mulut mereka itu dipakai oleh iblis, dipakai oleh setan, dipakai oleh kata-kata kotor gitu. Jadi, tetapi yang saya bawahi, dia kan berkelas ustadz dan dilihat oleh banyak orang. Etisnya, kata-kata begitu tidak perlu dikeluarkan teman-teman ya. Nah, kita bisa menilai sampai sejauh mana ilmunya si Juma ini sebenarnya. Dan saya menyarankan tidak perlulah diberi kesempatan untuk Juma untuk masuk dalam room Kristen, merugikan sekali. Tidak ada untung dan tidak ada faedahnya. Dia hanya pengen, kalau kata Erben ya, hanya seorang pendebat polemikus yang meriam bambu. Meriam itu hanya bor gitu. Setelah itu nggak ada otak, nggak ada isi sebenarnya ya teman-teman. Nah, mari teman-teman Muslim nilai sendiri. Setelah itu dia tinggalkan kan, dia tinggalkan room seolah-olah salam beda Tuhan. Yang beda Tuhan kok, beda Alkitab. Kamu yang masalah, Islam yang bermasalah kepada Kristen. Kita beda Tuhan, beda Alkitab, beda kitab, beda pemahaman, beda doktrin. Tapi kenapa ustadz-ustadzmu, kenapa para mualaf doyan sekali mencari nama Nabi Muhammad di Alkitab? Ini kan urusannya beda lagi. Tanpa Al-Quran, Kristen itu berdiri kokoh. Alkitab berdiri kokoh. Tapi Al-Quran harus nyentil-nyentil ke Alkitab. Paham gak sampai situ? Kamu jangan bilang salam beda Tuhan. Memang beda, dari dulu pun beda. Kalian aja mencari-cari nama Nabi Muhammad di dalam Alkitab.
yang nyata-nyata tidak ada, ngarang-ngarang doang, hanya bersilat lidah. Kamu tipulah semua umat muslim. Karena Anda tidak suka dengan arkeologi, Anda tidak suka dengan ilmu pengetahuan sejarah. Ya kan? Karena sejarah di dalam kekristenan dan Islam itu berbeda. Itu lengkap dalam kekristenan. Coba dulu, gimana runutnya turunnya Al-Quran. Pasti kau bingung lagi. Kau bilang turun dari langit, kenapa Utsman bakar? Segala macam. 23 tahun kalau nggak salah penulisan Quran. Kenapa? Kedebuk bentuk buku. Tapi ada yang menulis, ada yang membakar, ada yang makan kambing. Dimakan apa lagi itu? Jadi teman-teman itu nggak siap sebenarnya. Jadi kalau teman-teman pengen pintar, belajar sungguh-sungguh, pengen tahu kekristenan, belajar dari apologetik Kristen, belajar dari orang Kristen. Jangan belajar daripada ustaz-ustaz, nggak ngerti dia itu. Ya, sampai di sini video saya teman-teman. Jangan lupa tekan tombol subscribe-nya, komen, like, share. Semoga kita diberi wawasan yang luas. Semakin hati-hati, semakin menghargai keyakinan orang lain. Kalau berdiskusi dengan etis baik. Ya. Sampai sini video saya. Bye-bye.